Hai Spire Fellas, kembali lagi di Spire in Minutes bersama saya, Nabila, konsultan di Spire Research and Consulting. Pada episode kali ini, saya berada di Stadion Gelora Bung Karno, stadion tertua dan terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara peringkat pertama dengan penggemar sepak bola terbesar di dunia. Sebanyak 69% penduduk Indonesia atau sekitar 189 juta orang menggemari sepak bola. Market yang besar ini dapat menjadi opportunity bagi pertumbuhan industri sepak bola di Indonesia. Lantas, seberapa menarik sih industri sepak bola di Indonesia saat ini? Yuk kita simak. Sebelumnya, mari kita hitung perkiraan pendapatan yang didapatkan sebuah klub sepak bola di Indonesia. Pendapatan yang paling utama dari klub sepak bola di Indonesia saat ini adalah berasal dari sponsor. Sponsor utama dari sebuah tim biasanya terpampang di jersey bagian depan. Rata-rata pemasukan dari sebuah brand berkisar di angka 3-5 miliar. Jika terdapat 7 brand yang menjadi sponsor, maka diperkirakan pemasukan dari sponsor paling sedikit sebesar 21 miliar rupiah. Selain dari sponsor, pendapatan dari penjualan official merchandise biasanya sebesar 3-5 juta per pertandingan. Dan selain itu, terdapat juga pendapatan dari hak komersial liga sebesar 500 juta per bulan. Selain itu, sumber pendapatan lain dari sebuah pertandingan sepak bola berasal dari tiket masuk. Berdasarkan data dari Transfer Market, rata-rata jumlah penonton selama gelaran BRI Liga 1 2023-2024 adalah sebanyak 8.000 penonton. Jika rata-rata harga tiket yang paling murah sebesar 80.000, maka dalam satu kali pertandingan, minimal klub akan mendapatkan uang sebesar 640 juta. Untuk tim-tim besar dengan supporter dan kapasitas stadion yang besar seperti misalnya Persija Jakarta dengan harga tiket 75.000 dan kapasitas stadion maksimal 77.000, Persija dapat meraup pendapatan sebesar 3,7 sampai 5,7 miliar rupiah dalam satu kali pertandingan. Melihat hal ini, banyak public figure yang tertarik untuk berbisnis di dunia sepak bola Indonesia, seperti misalnya Raffi Ahmad yang mengakuisisi klub Cilegon United sebesar 8 miliar yang saat ini berubah nama menjadi Rans Nusantara FC. Kemudian ada Atta Halilintar yang mengakuisisi klub PSG Pati menjadi FC Bekasi City. Ada juga Kaisang Pangarep yang saat ini berstatus sebagai pemilik klub Persis Solo. Ada Gading Martin dengan klub Persik Kediri, dan yang paling baru ada Prilly Latuconsina yang pada tahun 2022 memiliki klub bola Persikota Tangerang. Selain dampak bisnis bagi pemilik klub, adanya kompetisi Liga 1 di Indonesia juga memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Menurut Direktur Utama BRI sebagai penyelenggara kompetisi Liga 1, BRI Liga 1 2023-2024 yang telah bergulir sejak Juli 2023 hingga saat ini berpotensi menciptakan perputaran uang hingga 9 triliun dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 44.000 orang. Sektor yang paling terdampak dari adanya kompetisi ini adalah industri food and beverage sebesar 11.000 orang, bidang penyediaan barang dan jasa sebesar 9.000 orang, perdagangan besar sebesar 4.000 orang, dan yang terakhir transportasi dan akomodasi sebesar 5.000 orang. Namun, potensi yang menjanjikan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Pertama, menurut data, jumlah penonton di musim pertandingan lalu 2022-2023 mengalami penurunan hampir 50% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya tragedi keamanan yang terjadi di berbagai pertandingan terakhir. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat menjadi ragu untuk menonton langsung di stadion dan dalam beberapa kasus, klub bahkan mendapatkan sanksi pertandingan tanpa penonton. Kedua, harga tiket yang terlalu mahal dan adanya pembatasan penonton mengakibatkan sepinya tribun penonton saat pertandingan. Padahal, supporter menjadi kunci utama dari komersialisasi sebuah tim. Tim dengan supporter yang banyak dan loyal akan lebih mudah menarik perhatian dari sponsor. Ketiga, di samping pendapatan yang besar, mengelola sebuah klub bola juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari gaji pemain, gaji pelatih, hingga biaya perjalanan dan akomodasi yang harus ditempuh setiap minggunya untuk bertanding. Sebagai salah satu contohnya, Raffi Ahmad pernah mengungkapkan bahwa biaya pengeluaran untuk Rans FC di Liga 1 musim 2023 hingga 2024 sebesar 30 miliar.
Dengan 69% penduduk Indonesia yang merupakan penikmat sepak bola, industri ini memiliki pasar yang besar. Perlu adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai stakeholder untuk menciptakan iklim sepak bola yang berkualitas di negeri ini. Pertama, PSSI sebagai pemegang kunci utama dalam persepak bolaan Indonesia harus menjadi penggerak utama dalam regulasi keamanan, infrastruktur seperti misalnya peningkatan fasilitas stadion ataupun pengadaan training center yang memadai. Dan yang terakhir adalah pembinaan usia muda. Kedua, klub profesional yang menjadi penggerak komersialisasi harus mengelola tim dengan profesional dan berpikir inovatif untuk menciptakan industri sepak bola yang menarik bagi investor. Terakhir, sebagai penikmat sepak bola, perlu adanya perbaikan sikap moral dan juga kedewasaan dalam menonton pertandingan di stadion agar menciptakan iklim sepak bola yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nantikan episode Spare in Minutes berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, komen, dan like.